Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulisat Mamaktia dari kelas 4 PBAC. Di sini saya akan merangkum materi kelompok 1 sampai 4 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Al-Lughah An-Nafsi. Materi yang pertama yaitu konsep dan tujuan ilmu psikolinguistik. Psikolinguistik adalah gabungan dari psikologi dan linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan manusia. Linguistik berfokus pada struktur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan psikologi berfokus pada perilaku dan proses berbahasa. Tujuan ilmu psikolinguistik antara lain, yang pertama, bisa menjelaskan bagaimana bahasa diproduksi dan dipahami. Yang kedua, mengkaji struktur bahasa dan proses pemerolehannya. Yang ketiga, memahami hubungan antara kompetensi pengetahuan bahasa dan performansi penggunaan bahasa. Dengan kata lain, psikolinguistik membantu memahami bagaimana manusia belajar menggunakan dan memahami bahasa. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikolinguistik. Yang pertama, agar bisa mengetahui perbedaan kemampuan belajar tiap individu. Yang kedua, agar bisa memahami bahwa bahasa adalah ungkapan jiwa atau psikologis. Yang ketiga, agar bisa mengidentifikasi gangguan atau kesulitan berbahasa seperti keterlambatan berbicara, gagap, dan kesulitan pengucapan. Materi yang kedua yaitu hakikat perilaku berbahasa. Perilaku berbahasa merupakan hasil perpaduan antara faktor bawaan dan faktor lingkungan. Menurut Noam Chomsky, bahasa tidak hanya hasil imitasi tetapi juga kemampuan kognitif untuk mengenali pola. Manusia bersifat kreatif, mampu membentuk kalimat baru. Karakteristik perilaku berbahasa manusia memiliki ciri khas yang unik, yaitu manusia mampu menghasilkan kalimat tak terbatas dari aturan terbatas, dan bahasa dapat berubah sesuai situasi. Dalam komunikasi modern, bisa melibatkan teks, visual, emoji, dan gestur digital. Dan bahasa juga digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan komunikasi. Dan bahasa juga memiliki keterikatan dengan konteks. Bahasa selalu dipengaruhi oleh situasi sosial, hubungan antar penutur, dan kondisi psikologis. Tanpa konteks, bahasa tidak memiliki makna yang utuh. Hubungan kondisi psikologis dan perilaku berbahasa, bahasa mencerminkan kondisi mental dan emosional seseorang. Seperti di saat seseorang sedang kecemasan, di saat itu dia berbicara tidak lancar dan banyak jeda karena dia merasa tidak tenang. Bahasa juga mempengaruhi cara berpikir. Dalam perspektif Islam, bahasa adalah anugerah Allah. Bahasa yang baik mencerminkan jiwa yang tenang dan mulia. Selanjutnya, materi kelompok 3 yaitu prinsip-prinsip fisik bahasa dan prinsip-prinsip indrawi bahasa. Pengertian prinsip-prinsip fisik bahasa adalah aspek yang membahas bagaimana bunyi dihasilkan oleh tubuh manusia melalui kerjasama organ seperti paru-paru, pita suara, dan alat artikulasi lainnya, agar menghasilkan bunyi bahasa yang jelas dan dipahami oleh pendengar. Produksi bahasa tidak hanya sekedar proses mekanis, tetapi melibatkan kontrol otak yang mengatur gerakan organ bicara secara teratur dan tepat. Selanjutnya ada komponen fisik bahasa. Yang pertama ada sistem pernapasan, yang artinya sumber aliran udara dari paru-paru untuk menghasilkan bunyi. Yang kedua ada sistem fonasi, yaitu getaran pita suara menghasilkan bunyi bersuara atau tidak bersuara untuk mengatur nada dan volume. Yang ketiga ada sistem resonansi, yaitu rongga mulut dan hidung memengaruhi kualitas dan warna suara. Yang keempat ada sistem artikulasi seperti organ bicara, lidah, bibir, dan gigi, dan lain-lain untuk membentuk bunyi bahasa. Yang terakhir yaitu proses artikulasi,
koordinasi semua sistem menghasilkan ujaran yang jelas dan lancar. Lalu, pengertian prinsip-prinsip indrawi bahasa. Prinsip-prinsip indrawi bahasa adalah aspek yang menjelaskan bagaimana manusia memahami bahasa melalui sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, yang kemudian diproses oleh otak menjadi makna. Dalam psikolinguistik, proses ini disebut persepsi bahasa, yaitu kemampuan mengenali dan menafsirkan bunyi atau simbol bahasa. Peran indera dalam bahasa yang pertama sebagai sistem pendengaran atau auditori. Karena berfungsi untuk menerima bunyi bahasa, kemudian bunyi tersebut dikirim ke otak untuk dipahami. Melalui proses ini, kita bisa mengenali bunyi, intonasi, dan ritme saat orang berbicara. Yang kedua, menggunakan sistem penglihatan atau visual. Sistem penglihatan berperan dalam memahami bahasa tulis, mata menangkap tulisan. Lalu informasi tersebut dikirim ke otak untuk dipahami. Selain itu, penglihatan juga membantu dalam komunikasi nonverbal seperti memahami ekspresi wajah dan gerakan bibir. Yang terakhir ada implikasi psikolinguistik, yaitu pemahaman tentang prinsip indrawi bahasa penting dalam bidang pendidikan, terapi bicara, dan teknologi komunikasi. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu dasar fisiologis bahasa dan dasar neurologis bahasa. Dasar fisiologis bahasa berkaitan dengan organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Proses ini melibatkan sistem pernapasan, sistem fonasi, sistem artikulasi, dan sistem resonansi. Selanjutnya, dasar neurologis bahasa. Dasar neurologis bahasa berkaitan dengan peran otak dan sistem saraf dalam memahami dan menghasilkan bunyi bahasa. Yang pertama, ada peran otak menjadi pusat pengendali bahasa. Yang kedua ada area penting otak, yaitu area Broca, area Wernicke, korteks motorik, dan korteks auditorik. Yang ketiga ada proses neurologis bahasa meliputi tahapan mendengar, memahami, merencanakan bahasa atau merencanakan berbicara. Yang keempat, sistem saraf, yaitu menghubungkan otak dengan organ bicara yang mengatur koordinasi komunikasi. Intinya bahasa adalah proses kompleks yang dikendalikan otak. Gangguan pada otak atau saraf dapat menyebabkan gangguan bahasa. Cukup sekian rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.